Hai sahabat YPC Jakarta, jumpa lagi dalam kesempatan yang sangat membahagiakan. Hari ini hari yang sangat indah, saya sudah hadir untuk menyapa teman-teman sahabat Bincang Seru, saluran podcast YouTube channel YPAC Jakarta yang menyiarkan, mengantarkan berbagai materi, terutama materi-materi edukasi, parenting, dan anak-anak. Hari ini saya tadi mengatakan hari yang sangat membahagiakan karena sudah bisa mendapatkan seorang narasumber yang luar biasa di tengah kesibukan beliau. Beliau masih bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kita semua. Sudah hadir bersama kita, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Agus. Pak Dodi. Betul. Saya mohon diluruskan jika saya ada kekeliruan. Baik, Bapak sebagai Regional General Manager Archipelago Indonesia. Betul. Ya, boleh diceritakan sedikit Pak, itu apa ya Pak pengertian itu? Baik, selamat siang Pak Agus. Terima kasih atas kesempatannya ini. Ya. Memang betul hari ini memang luar biasa sekali Pak. Jadi hari ini kami di sini di Anyer kedatangan Bapak dengan tim YPAC. Kebetulan saya di sini di Archipelago menjabat sebagai Regional General Manager. Kami membawahi beberapa hotel yang ada di Banten seperti Aston Anyer, Aston Cilegon, dan Aston Serang. Nah, secara grup Archipelago Nasional itu adalah satu grup hotel di Indonesia yang sekarang alhamdulillah sudah mempunyai hotel sekitar lebih dari 150 hotel, Bapak. Lebih dari 150 hotel. Betul. Tersebar seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dan Asia Pasifik. Karena kami pun sekarang sudah menjarah ke ke Mekah, ke Madinah, ke Kuba juga, dan juga kita ada di Filipina, ada juga di Malaysia, begitu. Luar biasa. Ya. Baik, Pak Dodi, izinkan saya dan sahabat-sahabat YPC Jakarta untuk berbincang-bincang dengan Bapak terkait dengan, nah ini teman-teman, mengapa kita menghadirkan Pak Dodi di sini sebagai bintang tamu kita, karena beliau punya inovasi luar biasa. Jadi saya boleh cerita bahwa Aston Anyer ini, Hotel Aston Anyer ini merupakan hotel pertama yang memiliki fasilitas untuk disabilitas yang bisa sampai menjangkau ke pantai, langsung ke bibir pantai. Disabilitasnya bukan sembarangan, tetapi disabilitas yang menggunakan kursi roda. Dan ini adalah yang pertama di Indonesia. Pak Dodi, apa Pak latar belakangnya Aston Anyer sehingga terpanggil dan mempelopori semua kegiatan-kegiatan bagi disabilitas ini? Baik Bapak, terima kasih. Jadi sebenarnya ide untuk menghadirkan fasilitas yang ramah dengan disabilitas itu adalah ide dari corporate Pak. Jadi kami ingin terlibat dalam beberapa gerakan-gerakan yang ada di dunia seperti women empowering, protection buat children gitu kan, dan mungkin sekarang lebih ke disabilitas. Dan saya melihat kesempatan ini di Aston Anyer karena memang apa yang kita hadirkan di sini berupa water wheel. Jadi water wheel ini adalah alat yang bisa membawa siapapun orang yang menggunakan alat ini ke laut, terutama bagi mereka yang selama ini mempunyai kesulitan. Jadi sebenarnya bukan hanya karena faktor disabilitas, tapi mungkin juga faktor lain seperti habis kecelakaan, hamil, ataupun ada hal-hal yang lain Pak ya. Jadi water wheel ini memang betul ini adalah fasilitas yang pertama yang ada di Indonesia. Nah, itu yang membuat kami tertarik. Betul. Dan kenapa kita berani ambil ini water wheel di sini, walaupun mungkin secara kita ngobrol-ngobrol kemarin tuh Pak, secara market juga tidak terlalu menguntungkan ya Pak ya. Tetapi memang ini adalah saya ambil dari satu quote-nya presiden kita Pak John Floyd. Jadi dia ingin hotel-hotelnya itu memberikan pengalaman terbaik bagi tamu-tamunya, dan pengalaman ini saya tangkap bukan hanya sekedar sebuah fasilitas yang yang biasa, tetapi lebih ke gimana caranya kita bisa memberikan ataupun mengembalikan pengalaman yang tidak bisa didapatkan oleh sebagian orang. Tadi ya, mohon maaf ya, kita ambil contoh mungkin orang yang menggunakan kursi roda.
selama ini mereka mungkin kalau ke pantai hanya bisa melihat dari jauh. Ya, sampai di sini aja di bibir pasir. Bibir pantai, ya, di bibir pasirnya. Tidak sampai ke pantainya betul, ya, betul. karena pasti rodanya akan masuk dalam pasir. Betul. Dan saya juga secara pribadi pernah ngobrol juga dengan penggunanya. Pak, saya sudah 8 tahun ini, 5 tahun saya ke pantai, bawa anak-anak, bawa cucu, cuman nggak bisa lagi turun ke pantai. Dan kebetulan dari corporate, dari presiden kita yang bernama John Ford itu, dia memberikan contoh ada di Australia, Pak. Jadi ada satu fasilitas pantai umum di Australia itu yang menggunakan water wheel. Nah ini kita ambil kesempatan ini. Kenapa kita nggak beli di sini? Kenapa kita nggak punya di sini? Jadi kita ambil langkah untuk kita beli dan kita siapkan di hotel. Yang menarik buat saya adalah keberanian untuk mengambil challenge ini di Anyer. Nah, itu luar biasa menurut saya, Pak. Dasarnya apa tuh, Pak? Ya, tadi Pak, kita berada di pantai. Dan secara pribadi saya sudah beberapa kali bertemu dengan tamu-tamu yang memang punya kesulitan untuk main di pantai, dan ini sangat tepat sekali. Jadi alat ini yang bernama water wheel bisa kita bawa dikendarai sampai ke pantai dan dengan aman, Pak ya. Dan digunakan oleh orang-orang yang menggunakan tadi wheelchair. Ya, seperti itu. Nah, sahabat YPC Jakarta, saya boleh menambahkan sedikit ilustrasi bahwa ternyata tidak hanya tadi water wheel saja yang disediakan. Pada saat beberapa persiapan yang dilakukan oleh Hotel Aston Anyer, sempat mengadakan diskusi, konsultasi, dan kita ngobrol-ngobrol banyak ya dengan YPC Jakarta terkait dengan beberapa penyesuaian yang harus dilakukan dengan aksesibilitas. Antara lain bagaimana bisa ke toilet dengan mudah gitu loh ya. Misalnya kenapa masuk ke toilet itu pintu itu tidak boleh ke dalam begitu ya. Nah, itu hal-hal kecil yang menjadi perhatian oleh Aston Anyer. Waduh, saya kalau ngomong takut salah karena Astonnya banyak banget gitu ya. Nah, Pak, dengan semua kebijakan yang dilakukan di hotel ini, bagaimana sikap staf dan karyawan di sini, Pak? Iya, betul, Pak. Jadi dengan hadirnya water wheel ini, jadi bukan hanya water wheel yang kita siapkan. Jadi ini ada efek dominonya. Setelah kita punya water wheel, kita juga berpikir ini gimana aksesnya bagi yang menggunakan roda tadi. Terus gimana caranya supaya mereka lebih mudah mencapai toilet, karena memang hotel kami kan di sini kita tidak secara khusus didesain dari awalnya. Nah, sekarang kita ada penyesuaian sehingga dengan ada water wheel ini kita juga menyesuaikan jalan, menyesuaikan tempat toiletnya tadi supaya lebih dekat ke pantainya. Semuanya otomatis harus dilakukan perubahan ya, dan atas dasar beberapa nasihat dari Pak Agus sendiri dan timnya PAC, kita juga melakukan hal seperti itu. Dan ini alhamdulillah sih Pak, dari karyawan semuanya mendukung, dan karena ini juga sesuatu yang menarik buat mereka juga sangat exciting, terlibat dalam satu pergerakan yang maksudnya yang tidak umum, walaupun ini hanya mungkin 1% saja progresnya, tetapi juga kembali lagi ke kita punya falsafah di perusahaan, kita sangat menghargai kemajuan walaupun itu hanya 1%. Dan ini yang kami lakukan memang di sini kecil, dan kita juga di daerah di Anyer, jauh dari ibu kota, di pantai, di kampung kecil Pak, tetapi juga insya Allah mungkin bisa memberikan inspirasi. Amin. Gitu. Jadi ini yang 1% ini kita juga percaya menjadi bagian dari hal yang besar nantinya. Insya Allah. Ada hal yang harus kita sama-sama sadari, bahwa kalau kita bicara tentang disabilitas, sesungguhnya kita tidak hanya bicara tentang disabilitas itu sendiri, tetapi ketika kita bicara tentang apa yang bisa kita support bagi disabilitas, sesungguhnya itu adalah support untuk kita semua. Karena apapun fasilitas yang disediakan, apapun aksesibilitas yang kita siapkan, sebenarnya itu akan bisa digunakan oleh segala lapisan usia, Pak. Betul. Dari anak kecil sampai kepada lansia. Juga orang-orang yang karena situasi tertentu mengalami kecelakaan atau menggunakan alat bantu. Mereka bukan dikelompokkan dalam disabilitas, tetapi mereka menggunakan alat-alat bantu yang membuat mereka harus bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, pembicaraan kita sangat menarik Pak Dodi. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Jadi teman-teman sahabat YPC Jakarta, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan sesaat lagi.
Pak Dodi, ini ada hal yang sangat menggelitik saya nih. Setiap kali saya bertemu dengan pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dengan disabilitas, ketika mereka merambah atau mereka membantu atau mensupport, itu saya penasaran, ingin tahu sebenarnya sejauh mana pemahaman atau pandangan beliau terhadap disabilitas. Nah, ini ingin saya tanyakan kepada Bapak. Sebenarnya menurut Pak Dodi itu bagaimana sih, Pak? Jadi menurut saya pribadi Pak, dengan istilah disabilitas pun sebenarnya saya kurang sreg. Jadi dari tadi kalau Bapak perhatikan ketika saya membahas disabilitas, saya akan agak sedikit kesulitan untuk mewakili kata disabilitas tadi. Kesulitannya bukan dengan mengucapkannya, bukan? Bukan, Oh, bukan. okay. Tapi karena memang istilah ini yang sedikit kurang sreg menurut Bapak? Menurut saya pribadi. Kira-kira gitu kenapa ya. Pak? Ya karena gini Pak, saya berpikir kalau manusia itu semuanya sama dan mempunyai kesempatan yang sama dengan mempunyai kekurangan dan kelebihan yang sama. Ada yang mungkin kelebihan yang dalam satu bidang, tapi dia juga ada kekurangan tempat yang lain. Nah, hal juga yang terjadi juga dengan masyarakat atau teman-teman kita yang mempunyai kesulitan dalam fisik, Pak. Jadi ini buat saya sendiri agak kurang adil kalau kita harus pisahkan mereka dengan istilah yang lain. Karena setiap orang pasti juga punya kekurangan. Pastinya, ya. betul, nah, betul. Apapun itu kekurangannya, mau di segi fisik kah, betul. mau di bahasanya kah, gitu ya. Oke, ya. Dari segi semuanya Pak ya. Ya. Dan itu kan sudah fitrah manusia dan mungkin dari Allah ya Pak ya. Dan ini sedikit menjadi ada sedikit kurang sreg di diri saya sendiri. Tapi juga saya berpikir memang manusia biasa juga menggolongkan sesuatu. Seperti kita mengistilahkan teman-teman kita yang dari luar Jawa, kita istilahkan mereka sebagai orang dari seberang. Orang seberang gitu. Atau kita sekarang lagi bekerja di sini di Asun Anyer, kita mengistilahkan karyawan kita yang ada dari lokal, ada yang dari mana seperti itu. Jadi ini memang sesuatu istilah yang terpaksa kita harus ambil seperti itu. Tapi secara pribadi saya sendiri kurang sreg dengan istilah tadi sih Pak, begitu. Baik. Nah, sekarang nih Pak, dengan kekurang sregnya Pak Dodi, harapan apa yang menurut Pak Dodi sebaiknya bisa diberikan, karena bagaimanapun teman-teman disabilitas ini itu adalah sumber daya manusia pembangunan Indonesia. Menurut Pak Dodi bagaimana itu Pak? Menurut saya simpel saja Pak, dengan seperti hal yang lain. Kalau kita merasa lebih pintar di satu bidang mungkin ya anggaplah guru. Tugas kita adalah mengajar pada orang yang lebih kurang berilmu tadi. Jadi seperti ini juga kita yang dengan dianugerahi dengan lengkap semuanya dengan kondisi kita yang boleh dibilang baiklah ya, gitu. Betul. Tugas kita adalah memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman kita yang kurang lengkap tadi atau mempunyai kesulitan. Nah, ini juga salah satu yang semangat kita kenapa di sini di Asun Anyer saya ingin sekali menjadi hotel pertama yang menyiapkan water wheel, Pak. Ya, seperti itu. Jadi saya ingin memberikan kesempatan pengalaman yang sama kepada teman-teman kita yang mempunyai kesulitan untuk menikmati alam, terutama di pantai ini, seperti itu. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Dan Pak Dodi, kami dari YPC Jakarta berterima kasih sekali bahwa Bapak sudah bisa ngobrol di saluran bincang seru kami. Dan ini merupakan obrolan yang sangat menarik karena ada loh narasumber yang berani terang-terangan bilang nggak sreg dengan kata disabilitas. Nanti kita ungkap atau kita kupas di segmen berikutnya, di segmen lain ya, tentang itu ya, terminologi kata disabilitas. Karena memang di masyarakat ada yang mengatakan tidak setuju dengan disabilitas tapi menggunakan kata difabel, misalnya seperti itu ya. Berkebutuhan khusus, ada yang mengatakan berkemampuan khusus gini. Nah, apapun itu yang kita hargai, yang kita apresiasi adalah
penerimaan dan support langsung buat teman-teman yang mengalami kondisi disabilitas sehingga mereka semua bisa mendapatkan hak kesempatan yang sama seperti kita. Terima kasih sekali Pak Dodi sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol yang sangat menarik dan inspiratif buat kita semua. Dan sukses selalu untuk Aston Anyar dan bukan Aston Anyar ya, untuk seluruh Aston yang ada di Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi tempat-tempat wisata lainnya, hotel lainnya yang memberikan layanan publik. Terima kasih sudah bergabung bersama Bincang Seru, saluran bicara tentang masalah-masalah edukasi, parenting, dan anak. Saya Agus Rahman bersama Pak Dodi, Regional General Manager Archipelago Indonesia, undur diri. Jangan lupa teman-teman yang belum, silakan subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, klik tanda jempolnya ya. Wah, saya kalau ngomong like tuh bahasanya bukan bahasa Indonesia sebetulnya ya. Jadi jempolnya atau ibu jarinya ya, like-nya. Dan teman-teman boleh juga memberikan tanggapan atau pertanyaan atau saran di kolom komentar. Kami akan pilih, kami akan sampaikan dan kami akan coba angkat menjadi materi tayangan kami berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di Bincang Seru episode-episode selanjutnya. Salam.